Hai guys, kali ini aku akan bawain sebuah cerita yang apa ya? Yang ceritanya itu kayak kita lagi dibawa flashback nih, flashback ke masa lalu, flashback di masa-masa purba. Di masa-masa purba, di masa manusia purba yang melawan dinosaurus-dinosaurus nih, kayak gitu. Oke, kita langsung masuk di bab satu ya. Bab satu itu ada judulnya Lembah yang Berguncang. Nah, di lembah yang berguncang ini ada sebuah suku yang mendiami lembah matahari. Ya, namanya bisa aja kita sebut apa ya? Suku lembah matahari. Ya, di sana hiduplah seorang anak remaja ya bernama Taru, Bara, dan Lani. Lani ini adanya Taru, guys. Sesuai dengan latarnya, kita kan kembali ke zaman purba nih. Di zaman purba tuh pastinya nggak ada kan bangunan-bangunan yang dari sorry, bukan dari batu ya, dari batu bata, dari beton tuh nggak ada ya. Pasti rata-rata tuh dari kayak jerami yang ya lebih old style lah ya, lebih kuno kayak kan. Jadi waktu di sana tuh para perempuan itu biasanya mengurus anak mereka, anak-anak kecil, dan ngumpulin ini buah buah berry. Nah, tuh anak kecil pada main-mainan, tuh lari-larian ya kan. Yang laki-laki biasanya lebih banyak berburu, guys. Nah, as you know kan seperti zaman dulu tuh pasti banyak banget kan. Kita ini berhadapan dengan ya yang namanya dinosaurus, karena ini latarnya purba ya kan, dinosaurus, gempa bumi. Tapi yang paling pasti dinosaurus kan. Ada apa nih sama dinosaurus di suku lembah matahari? Nah, kayak yang aku bilang tadi, yang pastinya kita bakalan diganggu sama dinosaurus ya. Di sana pun ternyata getaran-getaran kayak gempa ini akibat datangnya dinosaurus ini yang berjalan menuju ke suku ini gitu, ke suatu kelompok ini. Nah, ternyata itu adalah si Gorgon, Brontosaurus. Tentunya saat mereka datang, pasti semua orang ya, dan pasti dikomandoi oleh satu orang, yaitu kepala suku. Jadi kepala sukunya di sana bernama Orin ya. Orin ini memerintahkan semuanya untuk lari gitu ya. Jadi semuanya pada lari berhamburan, dan tentunya si Gorgon ini, si Brontosaurus ini akhirnya sampai mengejar ya, mengejar ke segala arah, ke segala sisi, mengejar semua orang di sana sampai menginjak atau merusak ya, merusak ladang dan umbi-umbian yang udah mereka tanam gitu. Dan tentunya pastinya ada perlawanan dong. Dan ya, perlawanannya tebak dari siapa? Dari Taru dan Bara. Dua sahabat ini mencoba melawan Brontosaurus itu, guys. Jadi dua sahabat ini tuh melawan. Akhirnya sampai apa ya? Si Bara ini kayak, "Hey monster, sini!" kayak gitu, kayak apa ya? Mengalihkan gitu ya, mengalihkan perhatian si Gorgon ini. Nah, di saat yang bersamaan ketika si Gorgon ini nggak sadar, dia tuh udah dilempar batu, guys. Dan ya, si Brontosaurus ini berhasil kabur, berhasil lari, masuk ke dalam hutan biar nggak mengganggu warga desa lagi sementara ya, sementara. Oke, mereka merasa, "Yeay, kita menang," tapi di satu sisi pastinya kan nggak bakal ada cuma satu dinosaurus di sana ya, pasti ada 2, 3, atau lebih pastinya. Dan ya, di balik semak-semak yang jauh sudah bukan terlihat ya, ada satu dinosaurus lagi, si pencuri telur, si Oviraptor yang sedang mengintai desa itu. Apa yang terjadi selanjutnya ya, guys? Kita masuk di bab 2, yaitu judulnya Pencuri di Malam Gelap. Oke. Tentunya setelah habis ada pertarungan, pertarungan antara Brontosaurus Gorgon ini dengan para warga desa. Warga desa tentunya apa ya? Bahu membahu ya, membersihkan desanya, memperbaiki memperbaiki gubuk-gubuk yang rusak kayak gitu.
tidak ketinggalan dengan Bara dan Taru, sorry, kok baru, dengan Bara dan Taru. Bara dan Taru ini ditugasin sama Pak kepala suku untuk berjaga di malam hari. Jadi mereka ini yang patroli malam, guys. Nah, ketika mereka berjaga, tuh adiknya si Lani tuh bilang nih ke abangnya nih, ke kakaknya, Kak, kayaknya ada suara aneh deh di deket gudang penyimpanan makanan. Ada apa? Apa ya? Dan ya, betul, tebakannya betul. Si Oviraptor, si pencuri telur, dia udah ada di situ, guys. Di mana nih namanya? Di gudang tempat penyimpanan makan tuh. Di tempat penyimpanan makan, dia tuh udah ngambil telur-telur yang udah disimpan sama para warga, kayak gitu. Nah, dia sampai udah habis nih, tinggal dua telur terakhir. Dua telur terakhir nih diambil juga nih sama si Oviraptor, si pencuri telur nih. Nah, itu ketahuan kan sama si Taru dan Bara, dan hey, berhenti kau pencuri, kayak gitu-gitu kan. Ya, nggak bisa lah, mereka udah kabur, udah masuk lah ya ke hutan lagi dan membawa hasil jarahannya. Tentunya esok harinya warga kampung pasti panik dong ya, warga desa nih panik ya, kayak wah, persediaan makanan kita udah mulai habis nih, telur udah habis, dan daging asap pun sudah mulai habis. Tentunya ini juga membuat kepala desa lagi, kepala suku kayak geram ya. Kita harus tangkap pencuri ini, kayak gitu. Dan tentunya ketika mau menangkap si pencuri ini, kita harus punya taktik ya kan. Kita harus punya taktik, dan taktiknya itu mereka buat sedemikian rupa ya, yang mudah tapi keren gitu. Rencananya mereka bakalan ngebikin telur palsu nih buat ditaruh di keranjang-keranjang penyimpanan makanan tuh. Terus abis itu juga mereka bakal nyiapin jerat akar kayu nih buat nangkep si Oviraptor ini. Dan tentunya pasti ada yang berjaga dong, ada pengawasnya. Pengawasannya ini jelasnya kalau zaman dulu pasti dari pohon ya kan. Oke, itu rencana untuk malam hari, guys. Nggak disangka-sangka ternyata, singkat cerita nih, udah malam aja, udah malam bulan purnama, dan si Oviraptor ini akhirnya keluar, guys. Dia tuh akhirnya masuk nih ke jebakan. Dia mencuri telur-telur ini lagi ke gudang persediaan makanan itu. Dan ya, sesuai rencana, dia mematok ini si telur yang dari batu ini, akhirnya ya kan, akhirnya kan itu menyakiti paruhnya, menyakiti cakarnya, dan ya dia terperangkap di jaring yang sudah mereka siapkan itu, di jebakan yang udah mereka siapkan. Dan tentunya keputusan dari warga desa ini inginnya kan ada yang ingin dibunuh biar nggak nyuri lagi. Tetapi kata Orin, kata kepala suku, mereka hanya mencuri makanan, bukan membunuh atau menyakiti kita. Kita lepaskan saja, kita hanya usir, dan kita harus memperkuat gudang makanan. Itu, guys. Oke, bab 2 tadi udah selesai, akhirnya kita masuk di bab 3 ya, guys. Bab 3 ini judulnya Teror di Kegelapan. Jadi sehari ini udah malam lagi nih. Udah malam lagi. Si Taru dan Bara emang tugasnya kan dia menjaga ya. Akhirnya mereka bikinlah api unggun. Mereka menjaga desanya, menjaga kampungnya nih deket api unggun nih. Terus kayak salah satu dari mereka, si Taru ini bilang, kayaknya ada sesuatu nih yang mengamati kita. Apa ya? Apalagi nih yang mengamati? Apalagi nih yang mengawasi kita? Siapa lagi nih yang datang? Banyak banget dinosaurus ya kan di sini, ya juga namanya purba ya kan. Dinosaurus apa kali ini yang datang ya? Nah, kali ini ternyata yang datang ini dinosaurus Troodon. Nah, ini si Troodon ini lebih menyeramkan dari dua yang sebelumnya ya, tapi dia juga lebih licik, guys. Kayak gitu. Matanya bersinar kuning,
cakarnya melengkung, lalu suaranya gabungan antara tertawa dan jeritan, kan kayak serem banget gak sih? Dan ya, akhirnya Taro membangunkan seluruh warga ya untuk bersiap gitu, karena ada dinosaurus lagi yang datang. Tentunya mereka semua harus bersiap, harus bangun. Dan akhirnya terjadilah kekacauan, guys. Mirip seperti Oviraptor, tapi si dinosaurus yang sekarang ini dia lebih menjarahnya, mengambilnya, mencurinya itu daging asap. Nah, tuh udah telur habis, daging asap habis, kasihan kan. Akhirnya Orin ngamuk nih, dinosaurus ini lebih licik dari yang kemarin. Apa yang terjadi selanjutnya, guys? Yang terjadi selanjutnya tentunya adalah perlawanan lagi, ya kan, perlawanan lagi dan harus dilawan gitu. Ini akhirnya mereka menyusun strategi baru lagi untuk melawan si dinosaurus ini. Apa rencananya? Rencananya mereka akan membuat dinosaurus tiruan nih untuk menakut-nakuti mereka nih, T-Rex tiruan gitu. Ntar matanya dikasih ini bara api, anjay. Setelah itu mereka akan membuat ini, guys, apa namanya, api unggun yang mengitari kampung gitu. Karena si Trodon ini, si dinosaurus ini nih takut sama api gitu, sama cahaya. Makanya dia kalau nyerang malam kan. Nah, mereka bikinlah itu ntar api gitu. Dan tentunya pasti ada yang berjaga dong. Setiap malam akan ada 5 orang yang berjaga dan itu akan bergiliran. Seperti itu. Dan yang ditunggu-tunggu datang. Si Dino ini datang, si dinosaurus ini datang ke yang kan sangat ini ya, sangat apa ya, eye catching kali ya masanya sekarang, sangat menarik perhatian gitu. Ada apa tuh gitu kan? Mungkin penasaran si Dino ini akhirnya datang gitu ke situ untuk melihat ada apa. Dan si Dino ini lumayan tertipu dengan taktik dan tipu daya mereka. Akhirnya ketika si Dino ini mendekat dan akhirnya si Bara yang melemparkan bara api, bara melemparkan bara api ke si Trodon ini, ya kan. Dan ya akhirnya si Trodon ini lari, guys, dan mereka menang. Wow. Tapi tentunya pasti bakalan ada masalah lain, ya kan. Apa tuh? Ketika mereka menyadari ada masalah lain, dan tentunya yang mengetahui ini juga si kepala suku, guys, si Orin. Orin melihat ada bangkai ini, sisa-sisa tulang rusa gitu di situ. Nah, tentunya berarti ada predator dong yang akan mendekat. Itu mereka melihatnya nih di dekat danau, di dekat sungai yang biasanya tempat para warga atau warga kampung ini untuk mengambil air gitu. Mereka nemuin itu di situ, guys. Bakal ada dino apa lagi nih? Dan ya, tentu aja kali ini lebih besar, lebih nyeremin dari sebelumnya. T-Rex. Bakalan bisa nggak ya mereka ngelawan T-Rex? Taktik apa lagi yang akan digunakan? T-Rex ini muncul, dia dengan tinggi 6 meter, tinggi banget. Tingginya 6 meter, matanya kuning gitu ya kan. Terus ada bau khasnya, guys. Bau khasnya ini bau busuk gitu, bau busuk daging kan. Secara dia kan habis makan daging-daging yang udah ini ya, mungkin sisa-sisa di mulutnya yang masih ada. Nah, itu yang ngebikin baunya jadi khas, guys. Dan tentu saja Orin pasti berteriak nih ke para warganya, lari, bawa anak-anak dan perempuan duluan, kayak gitu. Akhirnya mereka lari nih. Pertarungannya dimulai, guys. Mereka berlari, menombak, segala macam, melempar apalah semuanya, sampai akhirnya T-Rex ini berhasil ini menerkam kali ya, menerkam satu pemburu nih, dimakan hidup-hidup. Oh no, sedih nggak? Tentunya dengan habisnya dimakan satu
korban ini, yang sudah memakan satu korban ini, akhirnya mereka mencari tempat perlindungan lain dong. Nggak mungkin mereka akan menetap di tempat itu. Akhirnya mereka menemukan sebuah gua, guys. Dan di gua itu mereka akhirnya menyusun rencana lagi, menyusun taktik baru untuk melawan si Rexer ini, si T-Rex muda ini. Ini T-Rex muda, belum T-Rex tua. Kalau T-Rex tua, apa yang terjadi ya kan? Nah, mereka membuat taktik dan akhirnya Taru, Orin, dan Bara mempunyai suatu taktik. Aku bacain ya. 1. Mereka akan membuat perangkap lubang berduri. Mereka bakal ngegali lubang yang di jalur serang si Rexer ini diisi dengan tombak dan batu yang tajam. 2. Mereka akan mengisi umpan daging busuk. Mereka bakal naruh binatang yang udah dicampur racun buah yang pahit gitu di tengah lapangan ya kan, buat narik si Rexer ini. Lalu mereka akan membuat sebuah serangan terkoordinir. Rexer jatuh ke lubang dan 20 orang bakal menombaknya. Itu rencana mereka. Akhirnya yang ditunggu-tunggu kembali. Si Rexer ini karena terpancing bau aroma daging yang udah mereka siapin ini ya, kembalilah si Rexer ini, si T-Rex ini guys. Dan sesuai rencana, sesuai dengan yang sudah mereka rencanakan, si Rexer ini masuk ke dalam jebakannya dan si Rexer dihujani dengan tombak dan batu. Tapi naasnya si Taru dan Bara nih sampai ke timpa tanaman tebu gitu. Tapi untungnya Orin menarik mereka. Dan ya, akhirnya Rexer yang kesakitan ini kabur guys. Dan mereka cukup lega ya. Tapi ada satu tetua yang terus bilang dia akan kembali. Akankah dia kembali guys? Tentunya tadi malam ini kan pertempuran dan sekarang kita udah masuk di pagi harinya. Lani yang menemukan suatu pertanda alam nih, dan dia pas lagi berjalan di sekitar, dia menemukan telur-telur dinosaurus yang sudah menetas. Tentunya pasti bakal ada induknya di sana. Gimana ya? Itu tadi adalah penutup di bab 4 ya guys. Kita masuk di bab 5, kemarahan sang induk. Induk mana lagi nih yang bakal marah? Nggak kelar-kelar nih warga desa untuk menangkap dinosaurus atau melawan dinosaurus. Kasihan banget gak sih? Ya ampun. Para warga suku ini mengitari telur itu guys. Dan ya, bau udara ini terasa berat dan amis gitu, kayak ini bau induknya nih, pasti nih nggak mungkin gitu. Dan Orin langsung menyalakan tanda bahaya, kita harus pergi sekarang. Belum sempat mereka mau pergi dan sudah terlambat. Dentuman kaki besar yang sangat besar ya tentunya ya, udah datang di sana gitu, tiba-tiba aja udah, ini jauh lebih besar dari yang kemarin, dari si Rexer. Ini induknya Rexer sepertinya. Dia ingin membalas dendam. Dia marah. Apa yang terjadi guys? Ibu Rexer ini mengaum, menginjak-injak, namanya induk ya. Kalau ngelihat anaknya abis dicelakain tuh, apalagi dia masih mencium ada aroma anaknya di situ, ya pasti ngamuk lah ya, pasti marah lah ya. Dia marah ke warga desa itu karena anaknya udah dijebak gitu. Tentunya warga desa, warga suku ini pasti mencerai-beraikan diri, pasti udah lari kalang kabut ya kan. Taru dan Bara berlari zigzag gitu ya, terus ya tentunya juga naasnya dan kasihan-kasihannya ini pasti yang udah tua-tua gitu, yang para tetua ya, ada yang tertinggal dan termakan. Lagi-lagi termakan. Dan si ibu Rexer ini meludahkannya,
dengan enggan gitu, kayak cuh, jijik. Ya kasihan sih, tapi ya gimana ya. Dan si Lani yang berlari di bawah bangkai Brontosaurus nih yang kayak napas gitu, kayak jangan ketahuan kayak gitu guys. Akhirnya dengan itu semua kan pasti akan ada apa ya, ide baru, ada taktik baru. Bakalan ada taktik apa lagi? Ya, di tengah-tengah saat yang genting seperti itu akhirnya terlahirlah taktik. Bara berpikir kayak Brontosaurus kan takut sama api. Apakah T-Rex juga bakal takut sama api? Kayaknya juga bakalan takut deh. Akhirnya, agak gila sih idenya. Bara membakar semua pemukiman yang ada di situ untuk mengusir T-Rex ini keluar. Lalu ia melemparkan bara api ke matanya T-Rex nih. Bara melempar bara. Lagi-lagi. Lagi-lagi ya. Dan akhirnya dia memukul genderang perang guys. Untuk memancing, menarik perhatian Gorgon yang masih di rawa-rawa itu. Pertempuran lagi ya kan. Apa yang terjadi selanjutnya guys? Berhasil nggak ya? Dan ternyata ya berhasil. Gorgon ini muncul dan menerkam T-Rex ini. Jadi T-Rex dan Gorgon ini bertarung guys. Mereka bertarung ya kan. Gorgon mengibaskan ekornya, bes kayak gitu. Pokoknya mereka bertarung deh. Sampai akhirnya si Gorgon ini sedikit mengorbankan ya. Bukan mengorbankan sih, tapi emang ya daripada gue kalah di sini nih. Akhirnya dia menjatuhkan dirinya ke tebing ya, ke jurang gitu. Bersama dengan si T-Rex ini. Jadi ini T-Rex-nya, ini Gorgonnya. Wing! Gitu. Jatuhlah mereka ke dasar jurang gitu. Dan ya, kemenangan tapi apa ya? Membawa kepahitan gitu ya. Para warga suku Matahari cukup lega ya, udah terhindar lagi dari para dinosaurus itu. Mereka kerasa syukurlah. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ya, sebelum ada dinosaurus lagi yang datang. Dan Gorgon jelasnya udah mati ya. Dan bayi T-Rex ini ternyata lari ke dalam hutan guys. Ini ancaman baru nih buat di masa depan. Bakalan ada apa lagi nih di perjalanan ke depan gitu. Dengan 6 T-Rex yang lari, bakalan jadi apa nih? Wow, nggak sabar kan buat nunggu. Tentunya para warga suku ini akhirnya pindah kan, jelasnya. Mereka akhirnya pindah menuju pegunungan guys. Mereka menuju pegunungan. Tapi di satu malam sebelum mereka pergi, Taru menemukan jejak Oviraptor lagi guys. Oviraptor tapi yang terluka gitu. Soalnya ada bekas darah gitu. Dan dia menulis, perang belum benar-benar usai. Bab 5 ditutup sampai di sini dan kita masuk di bab 6 guys. Bab 6 ini kita masuk dengan judul Bayi Pembakar Dendam. Kita buka di selanjutnya ya. 2 bulan kemudian warga suku ini udah ngebuat perkampungan baru ya. 2 bulan ini udah cukup tenang gitu. Mereka bermukim di kaki gunung purba, gunung api purba. Dan suatu pagi Lani lagi yang nemuin jejak darah di dekat sungai. Bayi T-Rex itu ternyata belum mati guys. Bakalan ada apa lagi nih warga nih. Kasian banget nih, baru 2 bulan pergi. Bayi T-Rex itu masih hidup. Dan Lani tentunya menyampaikan dong kepada saudaranya, kepada kakaknya, ke Taru ya. Dan Taru juga pasti bilang dong ke Bara. Dan Bara juga tentu pasti bilang juga nih ke Orin. Bakalan ada apa lagi nih. Ketika Bara dan Taru berpatroli, ternyata mereka melihat ya Rexer yang dulu nih, masih inget nggak? Nah itu. Ternyata selama ini mereka, si Rexer ini mengikuti mereka secara diam-diam. Dan Rexer ini cacat guys ya akibat serangan itu ya, karena terlihat di situ tuh
Rexer nih diincang, terus rahang bawahnya miring kayak gitu, dan dia nih kelaparan gitu, dia cuman makan sisa tulang. Kemana kawanannya ya kan? Lalu akhirnya karena kasihan ya, si Taru ini akhirnya ngasih seonggok daging rusa ke arahnya itu karena kasihan. Jangan ganggu kami, pergi yang jauh kayak gitu. Akhirnya diambil kan, agak-agak takut nih si Dino nih, diambil, dimakan, tapi setelah itu dia pergi, lari masuk ke hutan, hilang di balik pepohonan itu tadi, guys. 3 hari setelah kejadian itu, Oviraptor ini keluar, guys. Dia mulai mencuri persediaan makanan para warga suku ya. Dan tentunya ada jejak kaki besar. Jejak kaki besar ini T-Rex dewasa, guys, bukan T-Rex muda lagi. Dan ya, Orin berpikir, ada yang melatih bayi itu untuk memancing kita keluar. Bakalan ada apa nih? Si bayi T-Rex yang kemarin mereka temuin ini muncul, guys, keluar gitu. Tapi dengan keadaan yang lebih memperhatikan lagi ya. Dan dia dikontrol. Tentunya dia ternyata nih dikontrol oleh T-Rex Alpha, kayak bosnya T-Rex gitu. Mereka memakai si bayi ini untuk apa ya? Untuk menjadikan si bayi ini umpan biar warga desa ini keluar kayak gitu. Paham nggak sih? Akhirnya saat fajar tiba, si kerumunan T-Rex ini muncul, guys. 1 T-Rex alpha, 2 T-Rex betina muda, dan 1 bayi yang cacat itu, guys. Kasihan kan? Taktik dari si para T-Rex ini nih memakai si umpan ini biar warga keluar kan, terus biar bisa dihap lalu ditangkap. Dan tentu saja terjadilah pertempuran di sana ya, secara tiba-tiba gitu. Akhirnya si bayi T-Rex ini mencakar Lani gitu. Terus si Taru merusak mata kanannya. Kayak gitu kan. Setelah merusak mata kanannya tuh tiba-tiba bayi itu berbalik, guys, ke si Alpha itu dan ngegigit lehernya gitu. Dan itu tadi, itu mungkin dendam ya, karena si bayi ini tadi kan disiksa gitu sama yang si Alpha gitu, kayak dendamnya terbalaskan. Tentunya kan ada sedikit perlawanan dari Alpha ya, si T-Rex Alpha ini. Dan akhirnya si bayi ini dengan sekuat tenaga menggigit T-Rex Alpha ini menjadi 2, guys. Wow. Dan sebelum mati si bayi ini menjatuhkan gitu ke jurang, menjatuhkan Alpha ini ke jurang. Dan di saat yang genting yang bersamaan itu, Orin berteriak, "Lari, gunung api akan meletus!" Akhirnya ya, mereka semua lari di tempat jauh dari gunung, di tempat baru yang sekarang. Lani akhirnya sembuh, guys. Tapi selalu dia punya mimpi buruk ya. Siapa sih nggak punya mimpi buruk ya kan? Karena selalu dihantui oleh dinosaurus. Dan Taru menemukan goa baru gitu ya, goa untuk para manusia purba, dan di sana tuh ada lukisan kayak manusia dan T-Rex hidup damai. Itu mimpi mereka. Dan juga ada seekor Oviraptor yang dari jauh nih matuk-matuk telur T-Rex yang nggak dijaga sama induknya gitu. Ini akhir dari cerita. Agak seru ya seru banget sih kalau kata aku, karena kita dibawa balik nih ke cerita masa lampau. Gimana menurut kalian? Oke, terima kasih atas perhatiannya dan bye bye.